guys, kali ini aku mau mereview salah satu CPU cooler dari brand Arctic, salah satu brand high-end di dunia PC cooling. Dan FYI ini udah bekas aku tes ya. CPU cooler ini punya garansi yang sangat panjang, yakni 6 tahun. Dan juga ada pre-applied thermal paste Arctic MX4 yang nempel di baseplate. Selain itu, cooler ini juga udah support Intel Socket 1700 dan AMD AM4 maupun AM5. Di bagian belakang box CPU cooler ini ada spesifikasi detail, mulai dari jumlah dan ukuran heat pipe, heatsink dengan jumlah fit 44, ukuran fan di luar standar yakni 100 mili atau 10 cm, tinggi 132,5 mili, dan lain-lainnya. Sekarang langsung aja kita unboxing dulu. Pertama-tama kita dapetin sebuah bracket backplate berbahan plastik yang bentuknya kotak untuk mobo Intel. Dan ini udah ada kaki kuncian yang terpasang di sudut-sudutnya. Ada opsinya ya guys, bisa digeser atas bawah sesuai soket mobo kita. Dan kita dapetin 4 kuncian plastik warna hitam ini buat mengunci kaki-kakinya. Nah, penampakan coolernya sendiri seperti ini guys. Keren, dan yang mencolok adalah desain blade-nya yang khas Arctic, warna abu-abu yang tentu saja tanpa RGB-RGB-an. Ini tingginya cuma 13,2 cm ya, jadi pasti aman dan bisa masuk di semua casing MATX standar. Dari samping ini kita bisa lihat kalau heatsinknya cukup tebal dan luas, dilengkapi cover plastik hitam dengan desain yang keren juga. Full ya ini dari atas sampai bawah, jadi kelihatan rapi. Yang sisi atas ini paling lebar, nutupin seluruh heatsink, dan ada logo Arctic di tengahnya. BTW ini bisa dicopot ya guys, cuman pakai mode pengait aja buat kunciannya. Nah ini udah terlepas, cover dan fan-nya jadi satu ya, nggak bisa dipisah. Kalian bisa lihat dari belakang ini, frame fan-nya menyatu dengan cover. Oh iya, ini kabel fan-nya pakai konektor 4 pin PWM ya. Heatsinknya sendiri kayak gini. Emang sih build quality-nya bener-bener kelihatan high quality, tebel dengan cut atau potongan-potongan yang merata. Di bagian atas ini juga ada tonjolan ujung 2 heat pipe yang jaraknya berjauhan. Ini tembus sampai ke bawah di sisi baseplate. Yang seharusnya ini ada thermal paste-nya nempel, tapi karena udah kepake, jadi ini kondisinya udah bersih. Sayangnya ini kok luas baseplate-nya kelihatan kecil. Sepertinya lebih cocok buat prosi Intel lawas yang die-nya kecil. Soal kuncian, ini pakai tipe cantolan yang dilengkapi dengan baut pengunci di atas kunciannya guys. Nggak seperti cooler-cooler low budget pada umumnya. Jadi soal pemasangan pasti lebih mudah. Oke, gitu aja. Sekarang kita akan coba praktek pasang dan nanti kita tes performanya. Untuk pemasangan aku pakai mobo Intel Socket LGL1150. Pertama-tama kita pasang dulu bracket plastik hitam ini. Tinggal disesuaikan dengan keempat lubang di mobo. Terus kita pasang kaki-kaki plastik untuk kunciannya di keempat lubang di bracket. Kalau udah, kita apply thermal paste ke prosi. Ini kalau kondisi coolernya masih baru sih nggak perlu ya, karena thermal paste-nya udah include nempel ke baseplate cooler. Sebelum dipasang, kita harus longgarin dulu guys baut-baut yang ada di mounting besi coolernya, supaya bisa dicantolin ke bracket plastiknya. Setelah kedua pengait udah terpasang sempurna, baru kita kencingin lagi kedua bautnya. Clearance dengan RAM di mobo MATX ini pun masih cukup jauh. Bagian belakang dan samping juga masih jauh dari part apapun. Jadi soal clearance, cooler ini bagus banget ya.
Soal noise fan saat kondisi auto sih sangat silent, tapi saat aku coba di maximum speed agak berisik. Tapi masih lebih silent sih kalau dibandingin cooler lain dengan ukuran fan dan RPM yang sama. Untuk pengujian seperti biasa, aku pindah platform ke Mobo AMD AM4. Dan prosi yang aku pakai adalah Ryzen 7 1700. Dan sebagai pembanding hasil tes, aku pakai PC Cooler R200 yang punya spesifikasi 1112. Validasi di CPU-C Ryzen 7 1700 jalan standar dengan RAM 16GB dual channel. Untuk speed fan, aku set 100% di fixed mode. Fan-nya cukup kenceng ya, kebaca di kisaran 2000 rpm. Tes pertama kita jalanin WebRAM Benchmark Stability Test. Di tes singkat ini, Arctic Freezer 7 Exio bisa mendapatkan catatan suhu maksimum prosiku di 45,5 derajat Celcius. Cukup adem sih untuk ukuran package power 62 watt di prosiku. Tapi sayangnya kalau dibandingin PC Cooler R200 yang harganya jauh lebih murah, suhu maksimalnya masih sedikit lebih rendah, yakni di 44,9 derajat Celcius. Padahal secara ukuran heatsink pun Freezer 7 Exio lebih luas loh. Oke lah, kita coba tes selanjutnya di Cinebench R20 dengan setting loop 5 menit. Di tes yang berat ini, Freezer 7 Exio dapetin suhu maksimum di 52,3 derajat Celcius. Ini juga masih tergolong oke banget dan masih banyak headroom buat overclock. Tapi lagi-lagi hasil tesnya masih kalah dengan PC Cooler R200 yang cuma mencatat suhu maksimal di 48,8 derajat. Bedanya cukup banyak ya ini, tapi memang R200 ini merupakan cooler prosi terbaik di kelas dan harganya. Yang bisa ngalahin performanya cuma ID Cooling M40392 yang punya jumlah heat pipe lebih. Kesimpulannya, Arctic Freezer 7 Exio ini cuma unggul di penampilan dan build quality. Tapi secara performa masih kalah dengan cooler lain yang harganya jauh lebih murah. Jadi gitu aja review CPU cooler kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!